Selamat pagi, salam untuk pendengar serta pemirsa yang senantiasa mengikuti renungan pagi dalam konten Lentera GKJ Mergangsan. Biarlah kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya membawa sebuah kardus. Tentu Bapak Ibu pernah melihat kardus sebelumnya, tetapi ketika kemudian saya bertanya, untuk apa sih kardus itu dalam kehidupan kita? Tentu panjenengan semua akan menjawab bahwa kardus itu digunakan untuk menyimpan barang-barang yang ada dalam rumah kita, ataupun untuk packing barang yang hendak dijual dan sebagainya. Berbicara mengenai mengemas barang-barang yang ada di rumah, biasanya kardus ini dicari seseorang ketika dia sedang membutuhkan. Misalkan ketika dalam lemari kita sudah banyak menumpuk pakaian-pakaian yang tidak kita gunakan, ataupun di rumah kita banyak sepatu-sepatu bekas yang kemudian daripada harus ditaruh di situ, itu akan memenuhi tempat sehingga kita baru mencari kardus agar rumah kita lebih rapi, lebih bersih dan sebagainya. Dari situ kita bisa melihat bersama peranan kardus biasanya dicari seseorang ketika ia sedang membutuhkan. Ketika orang tersebut tidak membutuhkan, maka kardus itu pun tidak akan pernah untuk dicari. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan Tuhan? Seringkali kita pun juga menyamakan antara Tuhan dan kardus. Kita seringkali hanya mencari Tuhan ketika kita sedang membutuhkan. Ketika kemudian kita sedang ada dalam kondisi yang damai, senang, ataupun berkecukupan, kita tidak membutuhkan Tuhan. Oleh karena itulah, kita pada saat ini diingatkan kembali akan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Di situ dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia ingin mengingatkan kepada orang-orang Israel pada saat itu agar orang-orang Israel harus tetap senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Karena bagi orang-orang yang dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepian air. Akarnya merambat, daunnya tetap hijau, berbuah, bertumbuh, dan sebagainya. Jangan kemudian kita menyamakan Tuhan seperti halnya kardus
yang hanya dicari setiap kita membutuhkan. Kalau itu yang terjadi, maka sungguh disayangkan, karena Tuhan harus kita andalkan setiap saat. Baik ketika kita sedang ada dalam kondisi senang ataupun susah sekalipun, Tuhan harus tetap dapat kita andalkan. Tuhan harus tetap dapat kita cari agar kehidupan kita senantiasa berbuah yang baik. Oleh karena itulah, dalam renungan Lentera GKJ Mergangsan pada saat ini, mari kita bersama-sama mengandalkan Tuhan dan jangan samakan Tuhan dengan kardus yang hanya kita cari ketika kita membutuhkan. Kiranya kita senantiasa diberkati Tuhan dengan senantiasa mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang boleh kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, melalui renungan Lentera GKJ Mergangsan, seringkali kami menyadari bahwa kami mengandalkan Engkau ketika kami membutuhkan, sama seperti halnya kardus yang hanya kami cari ketika kami sedang membutuhkan. Tetapi melalui firman-Mu di dalam Yeremia, Engkau mengingatkan agar kami senantiasa mengandalkan-Mu dalam setiap waktu, setiap saat, bahkan ketika kami sedih dan susah, ataupun ketika kami berkecukupan dan berkelimpahan. Ketika kami boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, kami meyakini bahwa kami seperti halnya pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang senantiasa bertumbuh, yang daunnya tetap hijau, tidak mengalami musim kering, dan yang lebih penting, kami dapat menghasilkan buah yang baik. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh hidup di dalam firman-Mu. Berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam tanggung jawab keluarga kami, berkati kami dalam pelayanan kami di gereja, berkati kami ketika kami boleh membangun relasi sosial. Dengan kami mengandalkan Engkau, kami meyakini bahwa setiap peristiwa yang kami jalani dalam kehidupan ini akan dapat mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami terima. Biarlah kami tetap senantiasa mengandalkan Engkau. Hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker, agar kita tetap terbebas dengan COVID-19. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan kita untuk hidup di dalam firman-Nya. Amin.